Om Swastiastu, salam BK sahabat siswa. Hai semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini, kita akan belajar bersama mengenai cara mengendalikan emosi. Sebelum mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Apa yang kalian ketahui tentang emosi? Emosi adalah luapan perasaan terhadap sesuatu yang dipengaruhi dari pikiran kita, subjektivitas kita, respon perilaku, dan respon tubuh kita ketika sedang menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi bersifat singkat. Lalu, apa fungsi emosi dalam kehidupan manusia? Emosi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada beberapa fungsi emosi, yaitu yang pertama, sebagai kekuatan untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan di hidupnya. Munculnya perasaan sayang, sedih, kecewa, marah, benci akan membuat manusia lebih menikmati dinamika kehidupan bersama orang lain. Bayangkan, jika kalian tidak memiliki emosi seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan kesulitan untuk mengekspresikan diri kepada orang lain, sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang sedang kita rasakan. Fungsi yang kedua, yaitu emosi sebagai pembangkit energi. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika kita berhasil menunjukkan perasaan kita kepada orang yang disayangi, seperti kepada keluarga, teman, atau sahabat. Perasaan ini akan meningkatkan semangat dan energi positif yang ada pada diri kita. Fungsi yang ketiga, yaitu emosi sebagai pembawa pesan. Biasanya, emosi mampu memberitahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekeliling kita, sehingga kita mampu melakukan apapun sesuai dengan perasaan yang dirasakan saat itu, baik dalam kondisi bahagia dengan ikut bahagia, atau dalam kondisi sedih dengan ikut berempati. Apakah kalian sudah pernah melihat kondisi emosi teman-teman di sekitar kalian? Dan apa yang sudah kalian lakukan untuk merespon emosi tersebut? Ada dua aspek yang mempengaruhi munculnya emosi. Yang pertama yaitu faktor dari dalam diri, kondisi fisik, temperamen, sistem saraf, dan struktur otak pada manusia yang berbeda-beda juga mempengaruhi bagaimana emosi tersebut muncul. Yang kedua, faktor dari luar diri, pola asuh, kebudayaan, aturan dari keluarga tentang kapan, di mana, dan bagaimana emosi itu diungkapkan sangat mempengaruhi bagaimana emosi seseorang terbentuk. Terdapat 6 macam-macam emosi. 1. Emosi marah. 2. Emosi bahagia. 3. Emosi sedih. 4. Emosi takut. 5. Emosi terkejut. Dan yang keenam, emosi jijik. Sesuatu yang berlebihan memanglah tidak baik. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana cara mengendalikan emosi. Ada 5 cara yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan emosi. Cara yang pertama yaitu memilih situasi. Hindari keadaan yang dapat memicu emosi, terlebih emosi yang tidak kamu inginkan. Jika kamu tahu bahwa kemungkinan besar akan marah ketika sedang terburu-buru atau ketika sedang menunggu seseorang, maka persiapkanlah hal itu di awal. Cara yang kedua yaitu memodifikasi situasi. Mungkin kamu ingin coba mengurangi rasa kecewa. Bisa saja hal itu terjadi karena kamu menaruh target yang terlalu tinggi.
Cobalah ubah situasi dengan mencari cara yang sesuai dengan kemampuanmu, sehingga dengan begitu kamu tidak akan merasa kecewa dengan apa yang kamu harapkan. Cara yang ketiga yaitu alihkan fokus perhatian. Misalnya, kamu secara terus-menerus merasa rendah dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu selalu menganggap orang-orang lebih hebat daripada kamu. Jika begitu, coba alihkan fokusmu dari mereka. Cobalah fokus untuk diri sendiri atau hal-hal lain, sehingga kamu bisa merasakan lebih percaya diri dengan kemampuanmu. Nikmati prosesmu sendiri, sehingga kamu merasa bangga pada dirimu sendiri. Cara yang keempat yaitu ubah pemikiran. Inti dari emosi terdalam kita adalah sebuah keyakinan yang mendorongnya. Kamu merasa sedih ketika kamu yakin telah kehilangan sesuatu, merasa marah ketika memutuskan bahwa tujuan kamu telah gagal. Kamu mungkin tidak dapat mengubah situasi, namun kamu dapat mengubah pemikiranmu. Kamu bisa mengubah pikiran yang mengarah pada kesedihan dengan pikiran yang mengarah pada kegembiraan. Cara yang kelima yaitu ubah respon. Langkah terakhir yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan responmu. Jantungmu mungkin akan berdetak lebih kencang karena sensasi tidak menyenangkan saat kamu merasa cemas atau marah. Cobalah untuk tarik napas dalam-dalam dan menutup mata untuk menenangkan diri. Atau cobalah untuk merubah ekspresi wajah kamu atau pikirkan hal-hal yang membuatmu senang sehingga suasana hati dapat berubah. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengidentifikasi sebuah contoh kasus yang melibatkan cara pengendalian emosi. Langsung saja yuk kita ikuti studi kasus berikut ini. Lisa adalah seorang remaja yang gemar membaca komik. Ia mengoleksi beberapa komik kesayangannya yang ia beli dari hasil menyisihkan uang jajannya. Suatu hari, sahabatnya Jenny yang juga gemar membaca komik meminjam salah satu komik kesayangan Lisa. Dengan senang hati, Lisa meminjamkan komik itu kepada Jenny. Setelah beberapa hari, Jenny mengembalikan komik milik Lisa. Namun, betapa terkejutnya Lisa setelah mendengar Jenny mengatakan bahwa beberapa lembar halaman komiknya robek karena terkena tumpahan air. Jenny meminta maaf kepada Lisa dan berjanji akan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk mengganti komik yang ia pinjam. Jika kamu adalah Lisa, apa yang akan kamu lakukan? Dan berikan alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi pada video layanan BK berikutnya. Om Santi 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 Om.